persiapan pra-observasi ya, sebelum saya akan melakukan observasi di kelasnya jenengan. Nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan untuk kesiapan observasi. Okay. Yang pertama, tujuan pembelajarannya apa, Bu Yuli? Ada 2 tujuan. Yang pertama, siswa menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan kalimat matematika dengan pengurangan pada bilangan caca sampai bilangan 100. Terus yang kedua, siswa bisa mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan pada bilangan caca sampai 100. Oke, berarti ada 2 tujuan pembelajarannya. Oke, kemudian untuk area pengembangan yang hendak dicapai apa nih? Areanya yang pertama pengerjaan hitung pengurangan dalam menyelesaikan kalimat matematika, khususnya mengisi nilai yang belum diketahui. Yang berikutnya terampil dalam membaca dan terampil dalam berhitung. Oke, berarti ada 2 juga area pengembangan yang hendak dicapai ya. Terus kemudian strateginya, strategi apa yang kira-kira akan dipakai? Diskusi dalam kelompok. Diskusi dalam kelompok. Berarti nanti siswanya dibagi dalam beberapa kelompok untuk menyelesaikan tugas. Baik, ini persiapan yang akan dipakai untuk besok observasi. Semoga besok observasinya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan area pengembangan yang hendak dicapai serta strateginya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Yuli, semoga besok sukses gitu. Semuanya masuk? Siapa yang nggak masuk? Semuanya sehat? Sehat. Sekarang kita belajar matematika. Melanjutkan dari kemarin. Bukunya ada, nanti semuanya ada. Tapi sebelumnya kita bagi kelompok 3 kelompok sebelum ke matematika. Sebelum apa yang akan kita pelajari, kita akan bagi kelompok aja. Satu beda, satu kelompok, satu ini kelompok, ini katakanlah yang ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke. Ya, tulisannya ini. Oke. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dengan pelajaran matematika, tapi sebelumnya kita bermain Excel ya. Bermain dalam satu kelompok, nanti boleh berjajar di sini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Sudah atau tidak? Ujian pengalaman. Bisa semuanya berdiri itu kelompok 1 sudah sama, kelompok 2, kelompok 3. Sudah menyiapkan grupnya masing-masing. Akhirnya sini. Menghadapkan lawan tulis. Caramu kerja dengarkan. Tempat duduk, siap gerak. 1, 2, 3, 7. Terus 5 yang enggak indah, rindunya ke sini. Rindu. 1, 2, 6. Dengarkan. Dengarkan cara kerjanya. Kamu perhatikan gambar yang ada di sini. Dititeni urut-urutannya. Semua nanti bertanggung jawab untuk menghafalkan dan melihat tempatnya di mana. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kotak.
memberi nomor, kamu biar niteni sendiri. Ini ilmunya ilmu niten. Gambar pertama gambar apa? Yang kedua apa? Persegi panjang. Gambar ketiga tanda silang, tanda centang, dan ini lingkaran. Yang mana? Centang. Sudah? Sudah bisa saya lanjut? Nanti bekerjanya satu kelompok ini harus bisa satu kerjasama dalam mengingat letaknya dan bentuknya. Bisa dipahami? Setiap anak mendapat satu bagian untuk menuliskan di sini. Bisa dipahami? Contoh, misalkan Bu Guru mau menulis bulan. Bulan letaknya di mana? Harus hafal. Kemudian saya mau menulis bintang. Bintang letaknya di mana? Harus hafal. Dan harus sesuai yang ada di gambar ini. Saya konsentrasi. Dia judulnya apa ini? Gambar latihan konsentrasi dan kerjasama. Berarti itu dua hal karakter hari ini. Halo. Yang harus kamu pahami. Jadi satu harus bisa kerja sama, yang kedua konsentrasi. Bagi di dalam kelompokmu, yang kelompok satu mana? Yang merasa kelompok satu mana? Berarti nanti kamu tulisnya di kelompok satu. Yang merasa kelompok dua mana? Berarti nanti kamu tugasnya nanti melengkapi mengisi kotak yang kelompok dua. Rindu. Yang merasa kelompok tiga mana? Berarti kamu nanti mengisi yang ada di kelompok tiga. Paham tugasnya? Yang merasa belum tahu siapa? Dibagi sendiri dalam kelompokmu, ditulis sendiri, rembukan dengan kelompokmu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sudah bisa dimulai? 1, 2, 3. Silakan melengkapi. 1 anak satu dulu. Kita lihat kelompok 1. Betul? Apa itu? Gula sabit. Ya dong? Yang kedua? Hurufnya apa? Yang ketiga?
kebalik. Ini kebalik piye? Urutannya betul ya? Oke. Yang Bu Guru harapkan tuh urutannya. Coba tadi konsentrasi. Tadi kuncinya apa? Konsentrasi, kerja sama. Kalau ada temannya yang keliru, dimarahi. Nah, kerjasamanya bagaimana? Kumpulkan, mengingatkan, dibantu. Saat temannya nulis tidak sama yang ada di sini, kamu bisa membantu. Itu namanya kerja sama. Cepat-cepat apa? Diubah karena salah keliru. Yang ini ya cepat-cepat diubah. Kerja sama, tidak malah menutupi kesalahan, tidak ya. Nah, jadi kalau ada temannya lupa, temannya tidak bisa, tolong dibantu. Itu dalam kelompok dituntut kerja sama. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang melanjutkan matematika tentang penjumlahan, terutama dalam mengerjakan soal cerita yang dikenal dengan kalimat bilangan. Dikenal dengan apa? Bilangan. Dengan apa? Kalimat bilangan. Itu satu istilah mengerjakannya dengan kata soal cerita. Hubungannya dengan soal cerita agar kamu bisa mengerjakan dengan tepat. Kuncinya satu, kita harus bisa mencapai tujuan kita hari ini satu. Sudah dengarkan? Kalau tujuan sudah saya sampaikan, kamu sudah mendengarkan, berarti harus berusaha mengerjakannya sesuai tujuan. Hubungannya dengan soal cerita berarti satu, kamu harus hubungannya dengan soal cerita berarti kamu harus lancar membaca, bisa membaca dengan lancar. Artinya bisa membaca di sini. Memahami apa yang kamu baca. Yang kedua, dari kamu membaca, karena ini kalimat matematika berarti hubungannya dengan bilangan dan pengerjaan hitung. Berarti harus tahu bagaimana langkah-langkah mengerjakan dalam pengerjaan hitung atau kalimat matematika. Jadi harus tahu langkah-langkah menyelesaikan soal cerita. Oke, yang ketiga tujuannya bisa terampil berhitung, khususnya dalam penjumlahan dengan suku yang belum diketahui atau bisa dikatakan tempat tengah atau di awal. Itu namanya suku yang belum diketahui. Bisa dipahami tujuannya hari ini? Bisa. Sebelum kamu mengerjakan di dalam kelompok
kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2 berarti si Rara kemana? Ya, si Jessica kemana? Oke. Udah tahu tempatnya masing-masing ya? Ingat, tadi sudah ada kerjasama, terus apa? Konsentrasi, kerja kelompoknya, tanggung jawab harus dilaksanakan. Oke, sebelum mengerjakan, guru mau bercerita, karena hubungannya kan soal cerita. Bercerita. Kemudian nanti kamu meletakkan angka-angka yang disebut guru di sini. Nanti kamu meletakkan angka-angka yang guru sebutkan atau guru ceritakan, nanti bisa dibantu dengan ini cukup ya. Menempelkan. Contoh. Akan contoh. Tahu ya tujuannya tadi ya? Berarti yang dipakai apa ini? Telinga. Untuk apa? Kalau mendengarkan bisa sambil cerita. Gojek. Suka kagetan rasanya. Nanti sudah bisa saya awali penjelasan saya atau contoh saya bisa saya awali ya, nanti kamu bisa mengerjakan dalam kelompok. Ceritanya seperti ini, silakan. Seorang petani buah mangga. Ya, petani buah katakannya seperti itu ya. Petani buah, dia panen buah mangga dan buah apel. Sing gampang apel ya. Buah mangga dan buah apel. Buah mangga buah mangganya berjumlah, karena yang dipanen hanya dipilih yang matang-matang. Buah mangganya berjumlah 7 buah yang matang. Dipilih yang matang-matang itu buah mangganya 7 buah. Stroberinya, karena stroberi kecil-kecil tidak sempat untuk menghitung, asal diambil aja. Jadi siji antara buah mangga dan stroberi, apel. Buah mangga dan buah apel digabungin jadi 1. Semuanya ada 15. Buah mangga, buah apel. Buah mangganya tadi berapa? Kan sudah tahu ya. Katakanlah buah mangga itu ada 7, guru nempelin di sini. Nanti bisa digambar atau sudah pakai ini. Jumlahnya berapa? 7. Hitung yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Katakanlah itu buah mangga. Nanti yang kita gambar boleh ini digambarnya buah mangga. Iya. Apa tuh? Kuningnya semen ya, iya. Buah apa sih, Boy? Semangka. Mangga atau semangka? Mangga. Kalau sih kupingnya ini. Nah, yang kedua adalah buah apa? Apel. Sudah tahu jumlahnya? Belum. Tapi setelah dikumpulkan jadi 1, masukkan dalam 1 keranjang, ada berapa jumlahnya? 15. 15 buah apa? Apanya dulu? Ya sudah diketahui. Mangga. Berapa mangganya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Terus apelnya? 15.
buah apel atau bisa katakan banyak benda yang ke berapa? 8. Dari mana kamu menghitungnya 8? Dari 15. 15 itu berapa nih tuh? Ayo ini. Jadi apel yang sama apel 8-nya dari mana? Dari 14 aja. Lah yo ngerti nek kok pengen to piye? Pengen to piye? Dijumlahkan 15 kurangi 7 ada yang lain? Oh, lah piye to? Angka pemisingan di sini 8 piye carane? Dari mana kamu mendapatkan 15 kurangi 7, yang lainnya bisa dengan cara yang lain. Bagi-bagian piye? Kuwi jenengane jawaban ya tidak bertanggung jawab. Kenapa? 15 bagi 3 bagi 1. Gak ada yang lain lagi? Oke, pakai caranya si Jessica. Iya Jessica. Caranya tadi 15 dikurangi 7. Jadinya berapa? Jika kita tulis dengan bilangan, ini akan tuliskan berapa ini? Berapa jumlahnya? 7. Di sini belum diketahui. Di sini berapa jumlahnya? 15. Nah, biar kamu bisa mengisi angka di sini tadi caranya. Bagaimana mengerjakannya 15 dikurangi 7? Nah, nanti sekali dulu gambarnya. Kan langsung itu 15 dikurangi 7. Kan sudah ini sudah langsung kok. 1 kan dipenjarakannya sudah jadi 15. Atau boleh lah 5 dicoret. Kan tetap bilangannya. Sekarang 15 itu caranya itu berapa? Itu menjadi caranya itu. Terus ada berapa? Dari oh ya, oke, kamu kerjakan tugas dengan cara berkelompok. Kamu kan sholatnya jam 12 ya. Dengan cara berkelompok, dengarkan. Caranya dalam kelompok itu paling tidak 2 atau 3 anak mendengarkan apa yang saya dikte. Bisa dengarkan? Soalnya akan saya dikte sederhana, kamu tulis, baru nanti dikerjakan. Paham ya? Tugasnya apa? Mendikte. Mendengarkan apa yang didikte. Dalam satu kelompok 2 atau 3 anak paling tidak sudah ada tulisannya. Caranya mengerjakan, syukur-syukur semua itu menulis. Caranya mengerjakan nanti dalam kelompok. Akan saya bagi alat untuk menghitung. Nanti kamu bisa hitung dalam kelompok. Gitu ya. Oke. Ibu memiliki
memiliki 18 pakai angka 18. Ibu memiliki 18 roti. Sudah? Lanjut ya, bawahnya. Oh ya, udah masih banyak, lanjut. Titik, tapi titik ya. Ibu memiliki 18 roti. Sudah? Bisa lanjut? Disimpan di dalam lemari. Disimpan dalam lemari. Disimpan dalam lemari 8 roti. Disimpan dalam lemari 8 roti. Disimpan dalam lemari 8 roti. Berapa? Bawahnya. Berapa roti yang dibagikan anaknya? Berapa roti yang dibagikan anaknya? Berapa yang dibagikan ke anaknya? Berapa roti boleh? Berapa roti yang dibagikan kepada anaknya? Berapa roti yang dibagi ke anaknya? Diberikan roti. Bu guru tadi apa? Dibagi kan? Ya. Berapa roti yang dibagikan ke anaknya? Tanda tanya. Nomor 2. Sudah? Dalam nomor 2 ya. Satu sudah. Ya, bawahnya. Nomor 2. Di dalam stoples. Stoples. Tahu stoples ya? Stop. Dengarkan suara Bu Guru. Stoples. Flash. Di dalam stoples biru. Di dalam stoples biru. Stoples biru terdapat. Stoples biru terdapat. Terdapat sudah 11 pakai angka 11 permen. 11 permen. Sudah? Bila ya, sudah toh? Bila digabung bila digabung
Sudah. Permen dalam toples biru. Permen dalam toples biru. Bila digabung permen dalam toples biru dan kuning, permen toples biru. Bila digabung toples, ya betul kan toples ya? Toples bahasa Jawa ya. Bila digabung dalam toples biru, permen dalam toples biru dan kuning. Bila digabung permen dalam toples biru dan kuning. Iya, toples biru dan kuning. Jumlahnya 15. Jumlahnya 15. Jumlahnya 15. Iya. Jumlahnya 15. Biru dan kuning. Jumlahnya 15 sudah? Jumlahnya 15 titik. Jumlahnya 15 sudah? Sudah titik. Ya, titik. Berapa permen yang ada dalam toples kuning? Berapa permen yang ada dalam toples kuning? Berapa permen yang terdapat dalam berapa permen yang ada dalam toples ini? Dalam toples kuning. Yang terdapat dalam toples dalam toples kuning. Ya dibantu temannya. Tugasnya tadi temannya yang ketinggalan atau tidak sama atau lupa dibantu. Harus ada kerja sama. Terus apa? Nah, 18 roti. 18 dalam lemari berapa? Berapa itu rotinya? Sudah baca toh?
Kemudian tulis pekerjaan hitungnya, baru tulis kata apa, jadi dan seterusnya. Menjawab pertanyaan. Oke, kalau yang berapa itu selamat siang Bu. Selamat siang. Maaf mengganggu waktunya nih. Ini setelah apa? Observasi kemarin yang sudah saya lakukan di kelas sendiri. Hari ini saya akan melakukan apa? Pasca observasi. Jadi kemarin tujuan pembelajarannya kemarin ada siswa menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan kalimat matematika dengan pengurangan dan bilangan cacah sampai 100. Yang kedua, siswa mengisi nilai yang belum diketahui dalam kalimat matematika yang berkaitan dengan pengurangan dan bilangan cacah sampai 100. Ya. Tujuan pembelajarannya sudah tercapai dan sudah terpenuhi. Terus pembelajaran juga alhamdulillah berjalan dengan lancar, walaupun mungkin ada 1-2 anak yang biasa namanya anak-anak ya terkendala karena kelas 3 nggih. Ada beberapa anak yang kebetulan iya termasuk ABK nggih. Terus mungkin di sini saya akan bertanya tentang penerapan sosial emosional. Sebenarnya mungkin sudah dilaksanakan, tapi Bu Yuli mungkin tidak sadar nih istilahnya. Iya, istilahnya mungkin tidak sadar. Di situ mulai dari yang diawali doa, terus ada apa kemarin? Diskusi kelompok. Itu adalah salah satu beberapa hal dalam PSE. Sebenarnya sudah ada tapi mungkin tidak disadari, tapi sudah ada nih. Itu untuk catatan. Terus kemudian di area pengembangan membaca sambil menghitung gitu. Itu yang pengerjaan hitung pengurangan dalam penyelesaian kalimat matematika itu, khususnya pengisian nilai yang belum diketahui dengan metode apa kemarin dengan diskusi kelompok diskusi kelompoknya juga sudah berjalan dengan baik dan lancar. Oke. Terus untuk terampil membaca dan berhitungnya juga ada sebagian yang belum bisa, tapi sudah terbantu dengan membaca bersamanya. Terbantu dengan membaca bersama nggih. Berarti kalau mau bisa dibilang tingkat keberhasilannya berapa persen gitu? Ya, 80-an bisa mencapai. Iya, berarti 80% dan bisa dilihat dari hasil. Iya, berarti untuk terampil membacanya dan berhitung bisa dibilang 80% sudah tercapai nih. Itu yang dari diskusi kelompok dan lain sebagainya sudah oke, kelompok sudah berjalan dengan baik dan lancar. Untuk teman-teman anak-anak yang masih terkendala
Dengan membaca sudah teratasi. Nggih, dengan membaca, terbantu dengan membaca bersama, pencapaiannya sudah mencapai 80%. Nggih. Terus yang ketiga, dari hasil ini tadi toh Yuli, dari yang diskusi sudah berjalan lancar, walaupun tidak mungkin ada beberapa ya anak-anak biasa karena masih kelas 3 juga nggih, dengan baik dan lancar dan anak nggih. Terus anak-anak terkendala dengan yang membaca masih bisa dibantu dengan teman-temannya yang sudah bisa dan sudah mencapai 80%. Kira-kira rencana tindak lanjutnya, rencana tindak lanjut yang akan dilakukan untuk lebih bisa meningkatkan lagi ke tingkat yang mungkin lebih baik lah. Ya, meningkatkan ini istilahnya literasi membaca, karena ini kan masuk ke soal cerita itu. Meningkatkan literasi. Kalimat bilangan itu kan kalimat soal cerita gitu. Kita meningkatkan literasi anak-anak dengan dibantu diberi bacaan rakitan satu bait gitu, lalu anak-anak menceritakan kembali dengan dibantu dengan pertanyaan-pertanyaan menceritakan kembali dengan dibantu pertanyaan dari guru. Ya, anak-anak menjawab pertanyaan. Oke, berarti pakai pertanyaan pemantik gitu. Jadi untuk memudahkan atau mengarahkan anak-anak itu bisa menceritakan apa yang sudah dia baca, supaya tidak kemana-mana ceritanya. Terus mungkin ada lagi untuk latihan berhitung. Sebelum pembelajaran selalu mengadakan tanya jawab, dipimpin satu anak itu dengan penjumlahan atau dengan perkalian. Berarti latihan mencongak ya istilahnya. Mencongak. Ini dilakukan setiap pagi gitu. Setiap pagi sebelum masuk atau sebelum masuk pagi, setelah istirahat, setiap kali anak-anak baris selalu sebelum masuk kelas pokoknya. Setiap baris itu dengan mencongak perkalian atau penjumlahan. Harapannya ke sana biar dia lancar dalam mengerjakan hitungan matematika. Ini atau hanya ini saja? Jadi hanya ini ya. Berarti untuk rencana tindak lanjut yang akan jenengan lakukan untuk meningkatkan yang 80% tadi, yang pertama adalah meningkatkan literasi anak dengan diberi bacaan, walaupun itu hanya bacaan pendek atau hanya satu kalimat saja, tapi nanti anak diminta untuk menceritakan kembali dengan dibantu oleh guru dengan diberikan pertanyaan pemantik gitu, agar anak itu tahu apa tadi yang dibaca. Terus yang kedua, latihan berhitung itu setiap atau mencongak setiap kali akan masuk, entah itu pagi ataupun setelah istirahat, untuk agar mengasah anak untuk berhitung matematika. Baik, itu dari rancangan. Sekarang berarti yang ini di sini ada lembar rancangan pengembangan diri. Pengembangan dirinya di sini ada aktivitas pengembangan. Kira-kira aktivitas apa yang ingin dikembangkan? Aktivitas untuk meningkatkan siswa ini, meningkatkan aktivitas siswa dalam karena tadi hubungannya membaca, yang meningkatkan membaca dan keterampilan berhitung. Berhitung itu bisa menjumlah, mengurangi, perkalian, membagi, berhitung ya secara mencongak. Terus untuk tujuan yang tidak dicapai ya, siswa tadi terampil berliterasi dan terampil berhitung.
ukuran keberhasilannya. Keberhasilannya lancar dalam membaca dan lancar dalam berhitung. Terus berarti pendukungnya, dengan mau membuat pendukungnya dengan cerita dari buku-buku cerita, alat peraga. dan kira-kira waktunya Waktu sebelum kita masuk ya. setiap sebelum masuk Ya, setiap sebelum masuk disuruh paling tidak 1/4 jam dipakai untuk kegiatan. hanya satu itu gitu untuk mengembangkan untuk apa meningkatkan literasi dan numerasi yang biar anak-anak semakin terampil dalam berhitung ya. Tidak hanya berhitung, tentu saja membacanya. Dengan membaca lancar, anak-anak juga akan bisa berhitung dengan lancar. Baik, hanya ini Bu Yuli. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga program atau pengembangan diri yang jenengan rencanakan akan berhasil dengan baik. 80%-nya bisa 100%. Anak-anak jadi lebih giat dan lain sebagainya, dan anak-anak jadi tambah pintar. Terima kasih Bu Yuli. Selamat siang. Selamat siang.